Baik Bapak Saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan dengan tema Purified yang menjadi tema sepanjang tahun ini. Namun hari ini saya ingin mengajak Bapak Saudara melihat dimurnikan dari sisi kehidupan panggilan dan tujuan Tuhan bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan dua statement berkenaan dengan purified atau dimurnikan. Yang pertama, segala sesuatu yang dimurnikan itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Memiliki nilai yang lebih tinggi saudara-saudara. Ya, saya cek Bapak Ibu Saudara, saya bukan pedagang emas, tapi saya cek kemarin hari Sabtu harga emas 14 karat, 18 karat atau emas dari biji tambang itu berbeda dengan harga emas 24 karat yang isinya 99,9% emas. Berbeda Bapak Saudara. Kenapa? Karena masih bercampur dengan logam-logam lain. Makanya dari biji emas itu perlu dimurnikan. Ya, jadi segala sesuatu itu dimurnikan akan memiliki nilai yang sangat-sangat berbeda karena melewati sebuah proses yang panjang. Ada yang 2,2 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1,9. Yang paling murah itu yang 9 karat 700-an ribu. Ya. Nah yang kedua Bapak Saudara mengenai pemurnian ini, segala sesuatu yang bernilai lebih tinggi karena dia sudah dimurnikan, itu tidak ditaruh di sembarangan tempat dan tidak juga dipakai untuk sembarang occasion atau kesempatan. Coba ibu-ibu yang punya giwang harga 50 ribu, dengan yang punya harga 500 ribu, dengan yang punya harga 2 juta, atau yang 5 juta, atau yang 50 juta, atau nolnya kita boleh tambahkan. Itu dipakainya enggak sembarangan Bapak Saudara. Pasti ada di dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Benarlah yang tertulis di dalam Alkitab, ditulis oleh Rasul Paulus, dia katakan dalam rumah yang besar itu bukan saja terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Nah yang pertama dipakai untuk maksud mulia dan yang terakhir itu untuk maksud yang kurang mulia saudara-saudara. Dan ini yang menjadi sebuah kebenaran, menggambarkan sebuah kebenaran bahwa kehidupan yang dimurnikan akan dipakai bukan untuk pekerjaan biasa tetapi pekerjaan yang luar biasa. Itu gambarannya. Segala sesuatu yang dimurnikan akan bernilai lebih tinggi dan dipakai untuk sesuatu yang lebih besar. Sama dengan kehidupan yang dimurnikan akan dipakai untuk sesuatu yang sangat besar. Bukan cuma besar tetapi bernilai kekekalan. Ya. Makanya Tuhan senantiasa memurnikan umatnya. Karena dia punya maksud supaya setiap umat pilihannya setelah dimurnikan, mengalami proses pemurnian dari generasi kepada generasi. Karena ada dampak kekekalan yang Tuhan kerjakan di dalam kita dan melalui kehidupan kita. Saudara-saudara. Ada maksud yang sangat besar. Makanya kehidupan kita dimurnikan. Nah ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Ya. Dari kitab Maleaki yang menjadi dasar pemikiran kita pada kesempatan ini. Maleaki adalah seorang nabi kecil, salah satu nabi kecil. Kecil bukan karena orangnya kecil, tapi kecil karena memang tulisannya singkat Bapak Ibu Saudara ya. Dia termasuk golongan nabi kecil, hidup tahun 460 sebelum Masehi, itu berbarengan dengan, kemungkinan besar berbarengan dengan Nabi Ezra dan Nehemia. Nah Maleaki 3 ayat 2, 3 dan 4 mencatat sebuah kebenaran dan pernyataan Tuhan yang sangat-sangat krusial bagi kehidupan orang yang percaya atau disebut sebagai umat Allah. Dikatakan dalam ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia Tuhan menampakkan diri? Sebab ia katanya, seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dari sini laundrynya muncul, binatu. Ya.
Lalu dia katakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak supaya ada tujuannya. Mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem yang diwakilkan oleh orang-orang Lewi itu ya akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa kitab Maliaki ini diberikan atau nubuatan atau firman Allah ini diberikan melalui Nabi Maliaki itu 100 tahun setelah pembebasan orang-orang Israel dari tawanan negara atau kerajaan Babilonia. Ya, nah setelah mereka dilepaskan dan kembali ke Yerusalem, mereka mulai bangun bait Allah, mereka mulai bangun kehidupan mereka. Namun rupanya mereka justru tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Lalu mereka mengalami begitu banyak kesusahan. Maliaki mencatat dari pasal pertama bahwa Israel umat Allah itu meragukan kasih Tuhan. Justru setelah mengalami pembuangan itu. Ya, dan Israel kehilangan rasa hormat kepada Allah dan rasa takut kepada Tuhan udah nggak ada lagi. Mereka hidup dalam perceraian, pernikahan yang bebas. Perceraian itu menjadi hal yang biasa. Menikah dengan orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah itu hal yang biasa. Lalu mereka mulai bawa budaya orang-orang penyembah berhala itu masuk ke dalam rumah mereka. Dan semua itu membiaskan penyembahan mereka kepada Allah yang benar. Yang sudah menebus mereka daripada orang Mesir pada zaman nenek moyang itu. Ada banyak kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Israel bukannya mengalami kehadiran Allah setelah pembebasan itu, justru mereka mengalami apa yang disebut dengan spiritual decline. Penurunan, kemerosotan rohani yang sangat luar biasa. Makanya mereka ada di dalam sebuah kesusahan yang besar, saudara-saudara. Ada banyak ketidakadilan, ada banyak kejahatan yang terjadi. Ya, bukan cuma umatnya melakukan kejahatan, imam-imamnya juga melakukan kejahatan. Makanya persembahan mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman dalam pasal yang ketiga bahwa mereka malah mempersalahkan Tuhan dengan kesusahan yang mereka alami. Mereka bukannya berbalik kepada Tuhan, tapi mereka mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ngapa-ngapain dengan kondisi mereka. Disinilah Tuhan memberikan firman-Nya bahwa Dia akan datang menyatakan diri kepada umatnya dan memurnikan kehidupan mereka, saudara-saudara. Ada dua pelajaran penting yang kita lihat dari ayat-ayat ini. Yang pertama, Tuhan digambarkan sebagai api tukang pemurni logam. Si tukang pemurni logam dan tukang penatu ya. Tentunya saya tidak akan bahas ini karena ini punya konteks pendekatan yang berbeda. Tapi yang saya mau highlight adalah Tuhan sebagai api tukang pemurni logam. Nah, Bapak Saudara, kata tukang di situ itu seringkali membuat kita melihat ini sebagai satu hal yang biasa saja karena mungkin kita pernah kecewa dengan tukang-tukang. Ada yang pernah kecewa dengan tukang? Udah bayar tukang, disuruh bikin ini, bikinnya itu. Ya, mintanya tingginya sekian, ya diturunin sama dia. Belum lagi nanti bahan-bahan yang dimakan dan lain sebagainya. Tapi kata tukang di dalam Alkitab ini menggambarkan seseorang yang sungguh-sungguh memiliki keterampilan khusus. Bukan abal-abal, dia sangat terlatih, Tuhan itu sangat terlatih. Menggunakan api dengan penuh kontrol. Dia tahu kapan logam itu sudah murni atau belum. Dia menghancurkan logam bukan untuk menghancurkannya, membakar logam bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membersihkannya dari kotoran. Jadi Tuhan digambarkan itu sebagai ahlinya, yang kalau kita internalisasi dalam kehidupan kita, dia ahlinya dalam memurnikan kehidupan, karena dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan kita kehidupan, dia tahu seluruh seluk-beluk kehidupan kita, saudara-saudara. Seperti seorang pandai emas yang mengerti bagaimana mengeluarkan logam-logam lain dari emas supaya emas itu menjadi murni. Demikian Tuhan tahu caranya bagaimana memurnikan kehidupan kita. Dan kebenaran ini harus memimpin kita kepada satu
kerelaan hati, saudara-saudara. Saya waktu baca cuma satu kata ini, nyelidiki satu kata tukang ini aja, saudara-saudara. Lahir sebuah hikmat. Saya tulis di sini bahwa kita sebagai umat Allah harus rela dan percaya pada proses, cara, waktu atau durasi yang Tuhan kerjakan dalam memurnikan kehidupan kita. Kita harus percaya, saudara-saudara. Kan seringkali kita bertanya dalam kehidupan, saya baru tadi malam habis ibadah di South itu, ada yang gak sengaja datang dari Jakarta, gak sengaja mau ikut ibadah, tapi setelah ibadah dia merasa Tuhan berbicara lalu minta didoakan. Ya, dia pernah bertanya dalam kehidupannya dan saya percaya ini pun pertanyaan kita seringkali. Kenapa mesti saya Tuhan? Ketika kita melalui proses di dalam kehidupan kita, seringkali kita bertanya-tanya kan, kenapa mesti saya Tuhan? Satu, kita tanya itu. Yang kedua, kita suka tanya, berapa lama Tuhan kayak begini? Ya kan? Betul nggak? Lalu kita tanya, emang gak ada cara lain Tuhan, ini sangat menyakitkan. Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau kita tidak hati-hati akan memimpin kepada attitude bahwa kita tuh gak percaya bahwa dia tukang logam. Kita gak percaya bahwa kebesaran dia untuk memproses kehidupan kita. Bahwa dia tahu caranya bagaimana, dia tahu waktunya berapa lama, kapan murninya itu dia yang tahu, bukan kita yang tahu. Kita merasa kita sudah tahu. Enggak kok Tuhan, aku sudah ngampuni dia. Belum kata Tuhan. Enggak kok Tuhan, aku sudah bebas dari ini dan itu. Belum kata Tuhan, kamu masih jatuh berkali-kali. Kamu masih terus akan dimurnikan. Tuhan, aku sudah ngampuni dia, kenapa dia lakukan ini lagi pada saya? Berarti kamu belum mengampuni, kan gitu. As simple as that. Jadi kalau kita percaya bahwa dia adalah tukang, dia ahlinya, maka kita akan percaya bagaimana dia memprosesnya. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk memproses kita karena dia lebih tahu daripada diri kita. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Dan kalau kita lihat dalam perikop ini Bapak Saudara, sasaran pemurnian Tuhan itu adalah suku Lewi. Bukan saja bangsa Israel yang tercemar pada waktu itu, namun para imam sehingga mereka juga harus dimurnikan. Siapa suku Lewi? Orang-orang yang mewakili umat Israel di hadapan Allah. Umat Israel mau membawa korban persembahan kepada Tuhan, bukan mereka datang langsung kepada Tuhan, tapi harus suku Lewi yang membawanya. Mereka yang mewakili umat Israel di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk sebuah pelayanan tertentu. Mereka adalah orang-orang yang dipisahkan untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan manusia, saudara-saudara. Dan tujuan Tuhan memurnikan orang Lewi sudah jelas di dalam ayat tadi berkata bahwa supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi kalau kita boleh simpulkan Bapak Saudara, bahwa Tuhan mengutamakan pemberi daripada persembahan itu sendiri. Yang bawa persembahan itu penting bagi Tuhan, lebih daripada persembahan itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena apapun persembahan yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan atau kita bawa kepada Tuhan, itu Tuhan punya. Tapi yang tidak Tuhan miliki adalah hati seorang yang membawa persembahan kepadanya. Makanya yang Tuhan murnikan itu bukan persembahannya, tapi hatinya yang dimurnikan, dan ini krusial. Ini kita harus mengerti Bapak Saudara. Itu adalah profesi imam, itu adalah pekerjaan imam, itu adalah peranan imam. Tuhan mengutamakan pemberi persembahan. Orang-orang yang benar, bukan persembahannya saudara. Yang berpotensi untuk menyenangkan hati Tuhan dari sebuah persembahan, itu adalah orang yang bawa persembahan itu sendiri. Jadi tidak ada cara lain menurut Tuhan untuk mendapatkan persembahan yang benar, kecuali orang yang bawa persembahan itu dimurnikan. Wow, saudara-saudara, kita bisa kasih banyak dalam rumah Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak benar, itu tidak berkenan kepada Allah. Karena Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan lihat hati kita. Tapi kalau engkau punya hati yang benar, kau punya banyak, gak mungkin kau kasih sedikit.
Itu sudah jelas. Karena Tuhan segala-galanya bagi kita. Amin. Nah, saudara, ada seorang guru, ada seorang rasul yang menuliskan, C.S. Lewis, dia katakan, Tuhan tidak akan puas hanya menjadikan kita orang bijak. Dia bermaksud menjadikan kita kudus. Meskipun itu berarti penyucian yang menyakitkan, saudara-saudara. Nah, orang Lewi dimurnikan karena panggilan khusus Tuhan atas hidup mereka. Orang Lewi dimurnikan karena peranan mereka. Tuhan panggil mereka, saudara-saudara, sebagai imam pada waktu itu. Dan imam perjanjian baru adalah saudara dan saya. Lihat orang sebelah, bilang, biarpun hidung saya pesek, saya tetap iman. Walaupun saya kurang keren, tapi saya tetap imam. Itu peranan kita. Ya, karena 1 Petrus pasalnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam live group ini harus jadi ayat hafalan. Bahkan ini harus menjadi ayat hafalan jemaat Tuhan, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu jelas panggilan kita, peranan kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. John Calvin dari Institute of the Christian Religion menulis, Kristus telah menjadikan kita imam bagi Allah, supaya kita mempersembahkan diri kita sendiri dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai korban rohani. Saudara. Kita adalah imam. Dan imam perjanjian baru ini Bapak Saudara tidak lepas dari pemurnian juga. Bukan cuma imam pada perjanjian lama yang dimurnikan oleh Tuhan. Tapi kita pun akan mengalami pemurnian. Pemurnian sangat penting karena panggilan sebagai murid Kristus. Secara spesifik karena panggilan untuk menghidupi peranan kita sebagai imamat yang rajani di generasi ini. Dan imam dalam perjanjian baru itu bukan bicara tentang jabatan. Ini tidak mengacu kepada hamba-hamba Tuhan. Gembala sidang, gembala wilayah, ya. Enggak, ini tidak mengacu kepada jabatan Bapak Saudara, tapi ini mengacu kepada sebagai perantara antara dunia yang berdosa dengan Tuhan yang suci dan mulia. Norman Wright menuliskan, the church is called to be the place where heaven and earth overlap. Gereja dipanggil untuk menjadi tempat, menjadi wadah di mana surga dan bumi bertemu. Kita adalah jembatannya, saudara. Dan ini tidak berbicara tentang gedung saja, tapi kehidupan kita sebagai gereja yang sesungguhnya atau eklesia. Dan tentunya ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat besar. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, ya. Tidak ada pilihan lain, Allah akan terus memurnikan kehidupan kita karena kita adalah imam. Pada zaman ini. Masalahnya Bapak Saudara, banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan besar. Tapi tidak semua orang siap untuk dimurnikan. Dan ini yang menjadi pemikiran Bapak Saudara. Bahwa kita perlu tahu Tuhan bekerja melalui kita setelah Ia terlebih dahulu bekerja di dalam kita. Amin. Banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan hari-hari ini yang saudara boleh tanya mereka bagaimana proses perjalanan hidup. Banyak Bapak Saudara. Kalau diceritakan, saya pernah diwawancara oleh founder, pendiri dari Yayasan Women Together di Kanada. Karena beliau mau merekrut saya menjadi perwakilan Indonesia. Lalu dia wawancara saya 1,5 jam. Lalu setelah wawancara selesai dia bilang, Yohana, saya punya catatan tentang kamu 5 halaman dan ini bisa jadi buku. Kenapa? Banyak prosesnya. Nggak semudah ini. Nggak semudah membalikan telapak tangan kehidupan kita ketika kita mengalami satu proses lepas proses yang lain. Nah oleh sebab itu pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengenal beberapa aspek pemurnian yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Sehingga kita punya hati yang rela. Amin. Sehingga kita punya hati yang terbuka untuk mengizinkan
Sang pemurni logam itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenal aspek-aspek pemurnian. Sama seperti emas yang dimurnikan dari berbagai logam lain yang tercampur atau mineral yang mengikatnya. Demikian kita perlu menjadi pribadi yang disiapkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya berdoa pada sore hari ini. Kiranya ketika kita mendengar firman Tuhan, ini bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, tapi ini sudah menempa saya. Saya menjerit tadi kemarin sore sebelum ibadah sore itu, saya meratap di dalam hadirat Tuhan dan saya dengar suara Tuhan dan saya merasa bahagia karena saya tahu Tuhan sedang memproses kehidupan saya. Namun kita perlu punya keterbukaan hati. Keterbukaan hati untuk menyadari, untuk mengidentifikasi, I am there, itu saya Tuhan, itu saya Tuhan. Oh rupanya Tuhan sedang mengerjakan pemurnian dalam kehidupan saya dari area ini saudara-saudara. Ada 5 aspek yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Yang pertama aspek karakter. Area ini sangat penting karena Tuhan tidak bisa mempercayakan sesuatu yang bernilai besar dan berdampak kekal kepada orang-orang yang memiliki karakter yang sangat rapuh. Karakter yang sangat lemah, suka kompromi, malas, mudah terpengaruh orang lain dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah kalau kita bertanya selama ini dari mimbar selalu dikumandangkan tentang karakter Kristus. Kayak apa sih karakter Kristus? Kalau saudara secara sederhana itu ada dalam Galatia pasal yang ke-5. Ayat 22 di sana ya. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami ujian karakter. Ada apa situasinya? Kasih kita lagi diuji. Sukacita kita lagi diuji. Damai sejahtera kita lagi diuji. Kesabaran kita lagi diuji. Kemurahan hati kita lagi diuji. Kebaikan kita lagi diuji, kesetiaan kita sedang diuji, kelemah lembutan sedang diuji, penguasaan diri kita sedang diuji. Ada situasi-situasi di mana kita bolak-balik harus mengampuni orang yang sama. Berarti kasih kita sedang diuji. Kesabaran kita sedang diuji. Ada beberapa di antara kita yang sedang mainannya lagi diambil. Saya pakai kata mainan. Marah luar biasa, saudara-saudara. Enggak bisa menguasai diri. Ya. Ada orang-orang yang harus hidup atau bekerja dengan orang yang sangat keras, orang yang egois atau menyakiti kita berulang-ulang kali dan kita mesti terus mengampuni, saudara-saudara. Ada di antara kita yang mungkin berada dalam situasi ketidakadilan di mana tidak ada ruang untuk membela diri. Enggak tahu, enggak punya hak suara sama sekali, tidak tahu mesti ngomong sama siapa, sepertinya cuma terima nasib. Ada di antara kita juga sedang mengalami godaan untuk pindah kerja, pindah pelayanan, pindah pekerjaan, pindah gereja dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Bahkan ada yang sedang tergoda untuk pindah pasangan. Padahal di posisi sekarang Tuhan belum berbicara apa-apa kepada kita, Bapak Saudara. Banyak orang juga hari-hari ini yang digoda untuk membeli ini, membeli itu. Sesuatu yang hanya memuaskan nafsu dan melupakan apa yang menjadi esensi panggilan Tuhan untuk memberi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita sedang dimurnikan dari sisi kemurahan hati. Kita sedang dimurnikan dari sisi mengendalikan diri. Bagaimana saya mengendalikan pengeluaran saya supaya saya tetap bisa berdampak untuk kehidupan orang lain dan keselamatan mereka. Bukankah itu sedang terjadi? Konsumerisme sedang meningkat tinggi luar biasa. Kalau sudah tanggal 23, 21, ada yang namanya banjir belanja gajian. Tahu loh gaji kita masuknya kapan. Dan promosi banyak, beli yang tidak perlu, padahal kita tidak investasi untuk kekekalan. Memberi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, saudara-saudara. Itu ujian, saudara. Ada di lingkungan yang memicu kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tergoda untuk melampiaskan nafsu. Tergoda untuk berkata kasar, saudara-saudara. Kalau kita ada dalam situasi ini, sebenarnya kita sedang dimurnikan karakternya. Sedang diuji karakternya.
Saya tidak tahu berapa banyak ada dalam situasi itu. Tapi sementara kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya sungguh berdoa bahwa kita bisa mengidentifikasikan situasi apa kita sedang menghadapi. Di mana kita sedang dimurnikan supaya kita keluar menjadi logam mulia yang Tuhan siap pakai untuk pekerjaan yang lebih besar. Yang kedua, area integritas. Siapa kita saat ada kesempatan untuk kompromi? Godaan muncul di area yang paling tersembunyi. Keuangan, moral, kuasa. Ya. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit tanpa jalan tengah. Mau melakukan kebenaran tapi rugi. Atau ngikut yang salah tapi menguntungkan. Berapa banyak kita ada dalam pilihan-pilihan seperti itu. Ingat, itu adalah proses pemurnian yang sedang terjadi. Pemurnian terjadi ketika kebenaran harus dipilih walaupun dengan harga yang sangat mahal. Ada dalam kesempatan untuk berbuat salah tanpa diketahui orang. Berarti kita sedang dimurnikan integritasnya. Bisa mendapatkan keuntungan pribadi namun melanggar kode etik. Dipercayakan untuk pegang uang, pegang data atau kewenangan. Dan ada sistem yang sangat memungkinkan untuk dimanipulasi. Bos saya tuh gak pernah periksa yang kayak gitu-gitu tuh. Dia gak pernah tahu, udahlah gak usah dianggap aja apa-apa. Jalan aja yang penting menguntungkan saya. Yang penting memuaskan saya. Yang penting saya gak usah capek. Yang penting begini, yang pentingnya saya, saudara-saudara. Hanya itu dimanipulasi. Kalau kita ada dalam situasi itu, kita sedang dimurnikan integritasnya, saudara. Anak-anak kos. Saya punya ponakan di rumah. Dia pernah ngomong begini sama saya waktu masih SMP. Ini anak SMP ngomong gini. Dia marah, dia gak mau diganggu, dia mau ada di kamar, sendiri aja di kamar. Lalu dia bilang gini, aku mau privasiku katanya. Anak SMP ngomong privasi loh. Saya bilang kamu makan aja masih mesti disediakan. Ya, nanti privasi bukan sekarang. Saya mesti tahu apa yang dia lakukan di kamar. Waktu kita sendiri itu bukan kebebasan, itu ujian. Waktu enggak ada orang di sekeliling kita dan kita bisa lakukan apa saja, itulah proses pemurnian integritas kita, saudara. Enggak ada yang mengawasi, punya kesempatan berbuat salah tanpa diketahui oleh orang, aman aja jika kompromi, saudara-saudara. Integritas sejati diuji pada saat kejujuran tidak memberikan keuntungan apapun juga, saudara. Ada banyak cerita di dalam Alkitab, Yusuf salah satunya. Ya, mengalami ujian integritas, saudara. Yang ketiga, aspek identitas. Tuhan juga tidak bisa mempercayakan pekerjaan yang besar dan kekal kepada orang-orang yang punya identitas buruk. Yang tidak jelas dirinya laki-laki atau perempuan. Itu identitas yang sangat buruk, saudara-saudara. Yang suka merasa dirinya bodoh, gagal, tidak berguna. Punya keyakinan di dalam diri yang sangat kuat bahwa ia ditakdirkan untuk gagal. Sehingga dia gak pernah mau bangkit dan berusaha untuk berubah, saudara-saudara. Itu identitas yang sangat buruk. Orang-orang yang selalu merasa dirinya korban dan menyimpan kebencian. Ini aku nih korban orang tua. Aku nih korban guru, aku nih korban pelecehan, aku nih korban. Direntetin semuanya. Dan akhirnya dia tidak bangkit dari kehidupannya. Dan kehidupannya penuh dengan konflik, penuh dengan kemarahan. Tuhan gak bisa percayakan pekerjaan besar dan kekekalan kepada orang-orang yang tidak mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Namun hanya menyalahkan keadaan dan merasa diri sebagai korban. Tuhan juga gak bisa mempercayakan pekerjaan besar kepada orang yang minder. Saudara tahu minder itu sombong? Kita pikir kita merendahkan hati. Tapi itu adalah kesombongan karena kita menyangkal kemampuan Allah dan rohnya di dalam diri kita. Kita menyangkal karunia rohani Tuhan di dalam diri kita, saudara-saudara. Minder itu merendahkan diri di atas gunung. Minder, saudara-saudara. Insecurity.
hilang rasa aman. Begitu ada orang baru, dia langsung terancam. Ada usaha baru di sebelahnya, dia langsung merasa usahanya terancam. Ada generasi baru yang naik, langsung jabatannya merasa terancam. Ada orang yang bisa lebih hebat dari dia, dia langsung merasa terganggu, ntar gue pasti gak dipakai lagi. Akhirnya dia berusaha dengan berbagai macam cara mempertahankan jabatannya, mempertahankan kursinya, saudara-saudara. Tuhan gak bisa pakai untuk dampak yang lebih besar, saudara-saudara. Berarti kelasnya cuma di situ doang. Tapi saya gak tahu berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang tanpa batas. Termasuk cara dia mengangkat kehidupan kita. Itu tanpa batas. Tanpa batas. Saya ingat banget dulu masih SD Bapak Saudara. Kepengen kalau lihat turis datang ke kampung saya itu. Pengen ngomong sama turisnya. Tapi bagaimana lah bahasa Inggris cuma 6 di rapot. Apa yang saya lakukan? Saya balik, saya lihat lagi kamus bahasa Inggris. Oh kalau mau ngomong begini saya mesti tulisin. Saya hafalin. Saya maju jangan ya tuh orangnya ada di situ. Ngomong jangan saudara. Nggak kepikiran bisa punya teman hari ini dari bangsa-bangsa. Nggak kepikiran sama sekali. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu sangat besar. Dan dia tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu, mari bangkitkan kepercayaan kita. Bangkitkan diri kita. Tinggalkan insecurity. Tinggalkan hal-hal yang minder. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa naik di dalam kehidupan kita. Miliki identitas yang benar di dalam Tuhan bahwa kita anak-anak kesayangannya. Bahwa kita biji matanya. Bahwa kita rekan sekerja Allah. Karena Allah melakukan pekerjaan yang besar, maka rekan-rekannya akan ikut. Amin. Iya loh. Kita selalu bilang Tuhan kita Tuhan yang besar. Tetapi kenapa hati kita kecil? Kenapa pandangan kita sempit? Kenapa kita nggak punya cita-cita? Kenapa kita nggak punya visi dalam kehidupan? Padahal kita menyembah Allah yang besar. Ada satu lagi identitas yang buruk adalah identitas yang bergantung pada pengakuan manusia. Contohnya Paulus. Paulus dimurnikan melalui kehilangan identitas yang lama, saudara-saudara. Dan proses pemurniannya itu enggak murah. Melibatkan keruntuhan identitas yang lama yang sangat berat, saudara-saudara. Apa identitas lama Paulus? Orang Farisi yang sangat taat. Pembela hukum Taurat. Orang yang merasa benar di hadapan Allah. Paulus punya penuh dengan pengetahuan, status dan kuasa. Dia menganiaya jemaat dengan keyakinan religius. Sampai satu hari dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsik. Dia dibutakan secara fisik. Dan dalam satu momen dia hilang otoritas moralnya itu langsung runtuh. Keyakinan teologisnya itu langsung digoncangkan. Karena dia bertemu dengan seorang yang bernama Yesus Kristus. Ia sadar bahwa selama ini dia punya persepsi yang salah tentang Allah. Dan ini bukan sekedar sebuah pertobatan tetapi kehancuran identitas yang lama, saudara-saudara. Paulus mengalami masa kegelapan dan ketergantungan yang sangat luar biasa. Saudara bayangkan dia orang yang hebat, dia kuat dan dia gak bergantung sama siapapun. Tiba-tiba jalan mesti dituntun. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat. Tiba-tiba dia menjadi orang mesti dilayani. Karena selama ini dia gagah perkasa. Tuhan harus hancurkan itu. Dia tidak bisa memimpin. Dia harus dituntun orang. Bagi seorang pemimpin religius seperti Paulus, ini adalah kehilangan harga diri yang sangat luar biasa. Saudara. Tuhan harus potong sumber kepercayaan diri lama Saulus. Agar identitas baru bisa dibangun. Supaya dia mengalami panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya yang besar. Saudara, Paulus juga akhirnya mengalami penolakan di komunitas yang lama. Di komunitas yang baru dia malah dicurigai. Bener gak? Ini kan kemarin bunuh-bunuh orang Kristen. Sekarang dia jadi Kristen. Jangan-jangan dia penyusup. Saudara. Orang yang hebat tiba-tiba kehilangan segala-galanya. Jadi kehilangan identitas itu menghancurkan kesombongan yang tersembunyi. Dan Tuhan sering kali harus membongkar identitas kita. Supaya karakter kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah muncul di dalam kehidupan ini. Dan kita pada akhirnya harus bertekuk lutut dan berkata, saya tidak bisa tanpa Tuhan. Dari seorang penganiaya, dia menjadi rasul yang sangat besar. Lebih dari separuh tulisan-tulisan di dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Yang berikutnya Bapak Saudara, kalau kita perhatikan,
pemurnian identitas diri itu sebenarnya mengacu kepada sebuah pertanyaan, siapa kita jika semuanya diambil dari kita? Mungkin ada di antara kita sedang mengalami apa yang seperti Paulus alami. Kehilangan peran, kehilangan jabatan, kejayaan di masa lalu, kehilangan label. Dulu orang cap kita sebagai si ini dan si itu, sekarang udah gak ada lagi. Orang tua karena kehilangan pekerjaan langsung sepertinya turun gunung. Merasa jatuh dari tempat ketinggian. Merasa kosong dan tidak berguna. Kehilangan materi, kehilangan status sosial. Saudara, identitas dimurnikan ketika kita belajar bernilai bukan karena posisi, tetapi karena siapa kita di dalam Tuhan. Dan Filipi 3 ayat 7-8 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bayangkan dulu yang sangat dia banggakan, sekarang dia lihat itu sebagai sampah. Karena Tuhan lebih mulia dan lebih agung dan lebih berharga daripada semuanya itu. Yang keempat Bapak Saudara, Tuhan harus memurnikan motivasi kita. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena tanpa motivasi yang murni, maka pelayanan akan menjadi berat. Tanpa motivasi yang murni, orang bisa terlihat melayani di dalam rumah Tuhan, terlihat melayani di dalam keluarga dan masyarakat, tapi sebenarnya hubungannya dengan Tuhan itu sangat dangkal. Tanpa motivasi yang murni, orang gampang kecewa, gampang tersinggung, saudara-saudara. Ya, ada proses pemurnian yang terjadi. Kapan itu terjadi? Pelayanan atau usaha tidak lagi menghasilkan apresiasi. Jadi waktu kita merasa kurang diapresiasi atau tidak diapresiasi. Alamak, kata orang Malaysia, saya udah setengah mati bantuin dia, gak ada terima kasih sama sekali. Itulah proses pemurniannya, motivasi. Saya udah melayani di gereja setiap hari minggu loh, bukan cuma seminggu sekali. Yang dicium itu asap kendaraan di bawah. Orang enak khotbah di sini, enak ibadah di ruang utama kayak begini. Saya di bawah, bla bla bla. Habis itu dimarahin jemaat, nggak ada apresiasinya dari jemaat. Hati-hati, itulah pemurnian motivasi. Nggak ada pujian lagi, tidak ada tanggapan, tidak ada upah, saudara-saudara. Kalau sudah tidak ada pujian, tidak ada tanggapan, tidak ada upah, muncul pertanyaan, masih mau nggak melakukannya? Itu ujiannya. Saudara, saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kita? Sekecil apapun yang kita lakukan dalam keluarga, dalam rumah Tuhan, dalam tubuh Kristus, Dia tidak pernah mengabaikannya. Kalau apresiasi dari orang yang kita harapkan, ya cuma segitu aja. Tapi kalau apresiasi dari Tuhan, luar biasa Bapak Saudara. Luar biasa. Karena apresiasi dari Tuhan itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk. Berbagai macam rupa. Dan dia gak pernah tidak menghargai kehidupan kita. Karena hidup kita sudah sangat bernilai di hadapan dia. Tuhan sepertinya menutup banyak sumber daya. Apakah kita masih setia melayani dia? Kalau gak dikasih apa-apa, masih mau melayani apa enggak? Ketua-ketua life group. Kalau enggak dapat apa-apa, apakah masih mau melayani? Hamba-hamba Tuhan sama ujiannya. Kalau enggak dapat apa-apa, apakah kita masih melayani? Kalau fasilitas ini udah enggak ada, apakah kita masih melayani? Saya ingat dulu ada pembelajaran yang sangat luar biasa. Ada seorang teman bilang begini, kalau mau ibadah bagus, sekolah mesti sediakan gitar yang bagus katanya kayak gitu. Akhirnya dia pinjam kemana-mana supaya dapat gitar yang bagus karena sekolah punya gitar gak bagus. Lalu mentor saya bilang begini sama saya, jangan kamu lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu berarti kamu tidak bersyukur dengan apa yang ada di tangan kamu. Dan itu yang mendorong saya, puji Tuhan sampai hari ini saya menolak. Sebisa mungkin saya gak minjem apapun. Apapun saudara-saudara, apapun yang diperlukan untuk mendukung pelayanan. Saya usahakan punya sendiri. Karena saya tahu Tuhan gak pernah berhutang. Amin. Kalau kita utamakan untuk Tuhan, maka Dia yang akan menyediakannya. Tapi kalau kita cari fasilitas,
kita tidak akan mendapatkannya karena motivasi sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak baik, saudara. Saudara, yang terakhir pemurnian iman percaya. Apakah kita tetap percaya saat tidak mengerti, saudara? Dan ada situasi yang sering kali kita alami, saudara-saudara. Apa situasinya? Ketika Tuhan diam, pada saat justru kita sangat membutuhkan jawaban. Disitulah iman kita sedang dimurnikan. Doa terasa kosong. Daud dalam Mazmur pasal 13, 22 dan 88, Mazmur yang bersifat ratapan pernah menyampaikan ini. Aku berseru katanya, berapa lama lagi ya Tuhan, berapa lama? Kan seolah-olah Tuhan gak jawab dan Tuhan diem. Dia tanya Tuhan begitu, berapa lama Tuhan? Merasa ditinggalkan dan tidak didengar. Bahkan dalam pasal 22 ayat 2 dia berkata, aku berseru tapi engkau gak menjawab. Berapa banyak yang mengalami itu sekarang? Aku udah berseru, udah bertahun-tahun Tuhan tapi engkau tidak menjawab. Ya, saudara perlu tahu bahwa meratap di hadapan Tuhan bukan tanda iman lemah tapi iman yang sangat jujur. Hana waktu meminta anak karena kandungannya tertutup, doanya tuh bertahun-tahun. Doa yang lama tidak dijawab bertahun-tahun. Dia mengalami ejekan, dia mengalami secara sosial, secara tekanan yang sangat luar biasa. Tapi doanya sepertinya tidak terjawab, saudara-saudara. Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh. Tapi situasi tidak berubah. Salib tetap terjadi. Bapa seolah-olah meninggalkan dia sampai dia harus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara, pelajaran yang penting yang perlu dicatat, keheningan tidak sama dengan ketidakhadiran. Kalau Tuhan diam, bukan berarti dia tidak hadir. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Kata itu kalau firman Tuhan. Amin. Dia melakukan lebih daripada apa yang kita doakan. Orang-orang Israel di Mesir, doanya sangat lama. Ya, puluhan tahun dijawab oleh Tuhan. Saudara. Pada masa-masa belum dijawab itu, apa yang ada di dalam pikiran sama dengan kita. Mungkin ada banyak hal yang saudara sedang nantikan hari-hari ini. Dan Tuhan terlihat seperti diam. Ingat, keheningan tidak sama dengan ketidakhadiran. Karena Tuhan tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kita. Dia ada senantiasa. Saudara, iman dimurnikan bukan saat mujizat terjadi. Tetapi saat ketaatan tetap kita pilih. Saya tidak tahu area apa yang Bapak Ibu Saudara sedang dimurnikan hari ini. Mungkin itu area karakter, mungkin itu area integritas, mungkin itu area identitas, mungkin ada di antara kita sedang mengalami pemurnian area motivasi atau iman kita yang sedang dimurnikan hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau bilang, percayakan proses itu kepada si tukang logam. Dia yang tahu. Berserah saja kepada Tuhan, keluar sebagai seorang pemenang, pilih ketaatan di atas segala-galanya. Dan disitulah kehidupan kita akan semakin dimurnikan. Tuhan memberkati saudara. Mari datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saya mau mengajak Bapak Saudara untuk berdoa kepada Tuhan pada malam hari ini. Kalau engkau sedang mengalami situasi-situasi atau area-area pemurnian itu. Kalau saudara perlu pertolongan dari Tuhan, ini rumah Tuhan. Dan ini keluarga Allah, amin. Enggak usah malu, ya. Datang kepada Tuhan, angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu. Saya perlu kekuatan-Mu. Aku mau keluar dari proses pemurnian ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena aku ditetapkan untuk menang. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Memakai kehidupan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia. Dan yang paling jelas pekerjaan-pekerjaan yang berdampak kepada kekekalan. Berapa banyak saudara hari ini dipakai oleh Tuhan? Amin. Saudara mau dipakai Tuhan?
Ya, karena Dia panggil kita bukan hanya sekedar menjadikan kita orang yang percaya kepada Tuhan, tapi Dia mau pakai kehidupan kita di generasi ini, bagi bangsa ini, bagi kota kita, bagi jiwa-jiwa, bagi keluarga kita, dan semua yang kita bisa lakukan. Kita mau Tuhan akan pakai kehidupan kita untuk kepentingan kerajaan sorga, yaitu kekekalan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara, di dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan pujian ini, renungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan kiranya izinkan Tuhan berbicara, menunjukkan, kalau saudara tidak mengerti, saya ada di proses bagian mana, biar Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita, dan minta kekuatan dari Tuhan. Taruh komitmen pada hari ini, aku akan terima proses ini ya Tuhan, dan akan keluar sebagai logam mulia yang penuh dengan kemenangan, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, hanya Tuhan dan kita pada malam hari ini. Kalau saudara membutuhkan pertolongan, kekuatan dari Tuhan, dan saudara mengenali proses pemurnian yang sedang saudara hadapi, dan saudara sedang ada di dalam sebuah proses itu, dan saudara merasa sangat berat, namun saudara mau berkata pada malam hari ini, Tuhan, jika ini adalah proses pemurnianmu, kami memilih untuk tidak melawan, tetapi belajar taat dan percaya. Bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau saudara mengenali proses itu pada malam hari ini, dan saudara mau berkata, Tuhan, aku mau ada di dalam Engkau dan biar Engkau di dalam aku. Aku tidak mau melawan kehendak-Mu, tapi aku mau terima karena aku percaya ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Malam hari ini ada kekuatan Tuhan di tempat ini. Sebelum saudara pulang, kalau saudara sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya, saudara boleh angkat tangan saudara kepada Tuhan pada malam hari ini. Hanya engkau dengan Tuhan, dan ini adalah pekerjaan Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Biarkan saudara mendapatkan kekuatan baru sebelum saudara pulang dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuryahan sanda karaya larabo, indara bata karaya darabo sete kereyada. Tuhan, kami percaya Engkau besar. Walaupun ada begitu banyak keadaan yang berat Tuhan, tapi kami percaya Kuk-Mu itu ringan. Dan pada malam hari ini kami mengizinkan tangan-tangan kami dipegang oleh Tuhan. Dipegang oleh Tuhan, pemenang di dalam kehidupan kami, menjanjikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini, menyatakan ketidakmampuan kami, ketidaksanggupan kami. Tuhan, pegang tangan kami dengan erat. Oh Tuhan, biar Engkau berjalan mendahului kami di dalam seluruh proses pemurnian yang sedang terjadi dalam setiap individu dan keluarga. Aku berdoa dan lepaskan kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap intimidasi dari roh jahat, pikiran-pikiran dari dunia yang mengacaukan seluruh proses ini dan melemahkan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dari sorga mengalir dari tempat yang maha tinggi. Kasih dari Tuhan malam hari ini memenuhi jiwa kami. Dan kami percaya bahwa pemurnian ini tidak menghancurkan kami, tapi justru akan membangun kehidupan kami menjadi orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Pekerjaan yang lebih besar, jabatan yang lebih besar, pelayanan yang lebih besar. Itulah yang sedang menantikan kami. Dan kami percaya oleh sebab itu kami tidak mau menyerah, tapi kami mau mengundang Engkau senantiasa memegang tangan kami, sehingga kami bisa melewati proses ini dan keluar sebagai orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami terima kekuatan-Mu, kami terima urapan-Mu yang baru, kami terima janji-Mu pada malam hari ini, bahwa Engkau tidak menghancurkan kehidupan kami, tapi justru Engkau membangun kehidupan kami. Engkau tahu kapan proses itu harus berhenti, Engkau tahu apa proses yang kami harus alami, dan kalau Engkau izinkan itu terjadi ya Tuhan, kami rela dan kami terbuka untuk Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu pada malam hari ini dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur, haleluya.